Halo penonton, kita ketemu lagi di Binar-Binar ya. Ini acara yang khusus bicara tentang pendidikan. Nah, saya sudah kedatangan tamu kita, tamu permanen kita, Pak Epi Rahman. Selamat siang. Siang. Iya, saya mau mulai dari sebuah kasus yang baru saja menarik perhatian banyak orang nih ya. Di sebuah sekolah menengah negeri di daerah Lebak, Banten, Pak. Ini terjadi sesuatu yang menurut saya sangat menarik untuk kita bicarakan sebagai pembuka diskusi kita kali ini. Baik. Seorang kepala sekolah akhirnya dipecat oleh gubernur. Dan gara-garanya ini yang penting. Kepala sekolah tersebut, seorang ibu, itu merasa, mungkin dia marah sekali ya, dengan salah seorang muridnya yang ketahuan merokok di sekolah. Apakah di kelas, apakah di luar kelas, saya nggak tahu ya. Tapi dia merokok. Dan si guru udah bilang bahwa ini sudah berulang kali diperingatkan bahwa sekolah kita tidak mentoleransi rokok di sekolah. Yeah. Nah, ketika si murid itu, si cowok ya, murid laki-laki ini merokok, apa istilah yang tepat? Ditampar lah atau dipukul oleh si guru tersebut. Nah, si anak ini rupanya pulang ke rumah mengadu ke orang tuanya, orang tuanya marah dan itu jadi ramai sekali. Bahkan teman-teman muridnya itu melakukan aksi mogok sekolah karena temannya ditampar kan gitu. Ini menimbulkan pertanyaan buat saya nih. Kalau saya itu datang dari era di mana kekerasan kalau ditampar ibu-ibu sih buat saya tuh kayak sekeras-kerasnya sang ibu nampar ya. Kalau ini bukan pakai penggaris mah udah. Ini bukan bias gender ya. Cuman kalau perempuan udahlah gitu kan. Saya kalau zaman saya SMP SMA dulu, SMP lah terutama, guru nampar beneran, menimpuk murid dengan penghapus gitu, juga gitu Pak ya, mungkin Bapak ya. Sehingga dan ini menimbulkan pertanyaan sekarang buat saya, sebenarnya boleh nggak sih apa yang dilakukan oleh si ibu guru ini, ya kepala sekolah ini, dengan konteksnya adalah si anak itu merokok ya, dan sekolah itu jelas-jelas melarang merokok. Menampar itu boleh nggak sih? Menampar itu melanggar hak azazi nggak sih? Dan apakah memang sepantasnya itu diberhentikan sang guru, kepala sekolah itu oleh sang gubernur? Itu yang mengganggu saya mungkin. Boleh kita mulai dari isu itu dulu hari ini Pak ya? Boleh. Silakan Pak. Baik. Komentar Bapak. Jadi ada tindakan, lalu ada alasan. Lalu ada respon. Ada respons. Nah, yang saya soroti dulu adalah respon bupati yang memecat ya. Ya. Gubernur. Itu bukan respon, itu reaktif. Reaktif adalah keputusan yang tidak dipikirkan dengan bijak. Langsung dia merasa tertekan dengan suara yang banyak, dengan suara yang bisik memutuskan dia dipecat. Itu reaktif. Kalau dia responsif, maka dia akan panggil guru. Dia klarifikasi dulu. Kalau melihat peristiwanya, ini adalah semata persoalan membangun kedisiplinan. Bukan merokoknya ya, kedisiplinan. Bahwa ada aturan yang harus ditaati. Kalau tidak ditaati, ada konsekuensi. Kalau untuk ketaatan itu perlu ada proses pembinaan. Pembinaan itu melalui ada runtutannya, ya pengumuman pembinaan, lalu nasihat pembinaan, lalu berjenjang sampai tadi akhirnya ditampar. Ya masih bagus nggak dikeluarin gitu deh sebetulnya. Tapi ya mungkin bisa saja sudah berulang kali dinasihatin ini terus dikeluarin dikembalikan ke orang tuanya kan. Bahkan mengeluarkan anak karena dia tidak disiplin pun adalah sesuatu yang sebenarnya dibenarkan di dalam pendidikan. Tidak bekerja sama dalam proses pembinaan. Orang tua yang komplain ini termasuk menurut saya tidak bekerja sama dalam pembinaan anaknya. Si orang tua. Iya. Dia menghimpun massa teman-temannya dan sebagainya menjadi suatu kekuatan. Kekuatan itu yang dipaksa menekan kebenarannya sendiri. Nah, proses kekuatan ini, besar-besaran kekuatan ini sebetulnya ekses daripada
pengajaran demokrasi yang kebablasan. Dia pinter itu. Kalau kita banyak, kita bisa menang. Jangan mau kalah. Ya, tapi dasarnya sebelum dia berbuat itu adalah dia tidak bersedia bekerja sama dalam membina anaknya menjadi orang baik. Jadi Bapak berpikir apa? Si orang tua ini mestinya nih ya, dia dilaporkan nih oleh anaknya. Iya. Tadi saya ditampar mah. Iya. Oleh ibu itu. Iya. Karena saya bahkan nggak tahu apakah dia cerita. Karena saya merokok misalnya. Iya. Saya ditampar. Iya. Seharusnya si orang tua itu tidak langsung marah-marah. Tidak langsung komplain. Digali dulu dong. Kamu ditamparnya kenapa? Aku cuma ngerokok gitu. Misalnya. Aku ngerokok. Ya harusnya nalar orang tuanya ada dong. Anaknya masih SMA yang nggak boleh melanggar aturan di sekolah dan sekarang dia menerima konsekuensi. Anaknya melanggar aturan dan menerima konsekuensi. Orangnya tuanya mengatakan jangan mau kamu diberi konsekuensi. Itu kan mengajarkan menjauhi konsentrasi. Kalau bapak pejabat atau gubernur itu, yang pertama harus dipanggil dan dimarahin itu sebetulnya orang tuanya dulu. Dipanggil. Oleh si gubernur? Iya dong, karena gubernur itu pelindung guru. Pelindung pendidikan. Iya. Gubernur itu pelindung tegaknya pendidikan yang baik, itu dia. Nah, mungkin guru awalnya dia ada pikiran, tindakannya itu kan diawali oleh kemampuan dia berpikir. Yang dia pikirkan adalah ini sanksi yang harus diterapkan. Ya. Buat dia pada saat itu ini yang benar. Ya. Mungkin dengan diskusi dan sebagainya mungkin ada ya tidak terlalu benar. Oke, kalau tidak terlalu benar bulan depan kita perbaiki. Tapi dia menganggap itu tindakan dia sebagai pendidik yang benar. Itu harus memukul itu. Iya, dia menganggap begitu. Kalau tidak dianggap benar tidak dilakukan. Yang kita harus hargai pikiran dari orang yang sedikit. Guru itu kan sendiri. Dia punya pikiran sendiri. Yang banyak menganggap itu tidak benar. Karena banyak, maka yang banyak inilah yang dimenangkan. Belum tentu. Iya. Tapi ini membuat saya ingin bertanya pada Bapak. Menurut Bapak, karena Bapak itu adalah orang yang berulang kali hadir di acara ini dan berbicara tentang bahkan mengatakan anak itu tidak ada yang bodoh misalnya. Anak itu jangan dimarahi kalau dia, saya lupa lah dalam kasus-kasus ideal semua, serba ideal. Jangan dimarahi kalau dia ternyata gagal atau apa segala. Sehingga saya menangkap Bapak itu pada dasarnya ingin sekali semua pendidikan itu dilakukan dengan penuh kasih sayang, penuh penghargaan segala macam. Sekarang ada kasus ditampar oleh sang guru. Pertanyaan saya adalah, memang kalau menurut Bapak dalam sebuah proses mengajar gitu ya, dimungkinkan tetap untuk menampar murid? Tadi untung ada kalimat kasih sayang. Apakah dengan menampar itu berarti guru itu tidak punya kasih sayang? Atau dengan menampar itu guru itu punya kasih sayang? Coba kita renungkan sekarang. Kalau guru itu menampar anak, apakah berarti dia tidak punya kasih sayang? Atau karena dia kebanyakan kasih sayang? Kita secara arif memikirkan itu dulu. Nah, cerita tentang mana yang baik, mana yang benar. Ya, itu biasanya baik dan benar itu sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat. Oke. Jadi di kalangan yang intelektualitasnya, mohon maaf nih ya, lebih maju, pikirannya lebih terbuka, maka gagasan-gagasan yang ideal bisa dimasukin. Tapi di tengah masyarakat yang belum cukup intelektualnya, belum begitu terbuka, maka gagasan-gagasan ideal itu perlu di-adjustment, disesuaikan dengan itu. Kalau menurut saya, kalau murid sudah SMA SMA itu harusnya sudah memulai pemikiran baik dan benar, sudah memiliki konsekuensi. Kalau dia melanggar konsekuensi dan melanggar aturan dan dia tidak mau menerima konsekuensi, ya kayak sekarang ini di dalam masyarakat. Banyak yang melanggar aturan tapi tidak mau menerima konsekuensi. Dia sudah korupsi habis-habisan, tapi di KPK dia masih senyum-senyum. Ya,
Baju oranye senyum. Baju oranye senyum. Mantap, mereka. Itu kan dia tidak paham itu konsekuensi. Saat itu dia jelas tidak paham. Kalau dia mukanya sedih, menyesal, dia paham konsekuensi, dia telah melanggar, itu masih baik. Ya. Tunduk dan sebagainya itu masih mending. Ya. Tapi kalau cengar-cengir di depan TV setelah melanggar hukum, ya, paham. Itu mengerikan sekali. Dan itu nggak terlalu disalahkan oleh orang banyak. Ya. Ada orang sedikit yang menyalahkan, tapi yang banyak membiarkan peristiwa itu. Kembali ke yang kasus si anak ini ya. Iya. Dan kata lain, Bapak mengatakan ditampar itu adalah konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dia lakukan. Mungkin bagian dari konsekuensi. Yang pertama kan sebetulnya ditegur. Sudah ditegur. Ya. Lalu mungkin beberapa kali teguran, saya nggak tahu peristiwa kejadian. Tapi akumulatif dalam tanda kutip pelanggaran anak ini sudah mendorong guru sampai kepada pemikiran harus ditingkatkan hukumannya, harus ditingkatkan hukumannya, ya, nggak usah melibatkan orang tuanya lah, saya urus anak ini sendiri, ya kan, ya ditampar itu prosesnya. Jika anak itu sudah berkembang pendidikannya, dia tentu harus menyadari bahwa ini konsekuensi kita melanggar. Itu, ya, menurut saya itu yang penting ya. Ya dulu kita kalau kukunya panjang hari Senin itu dipukul pakai penggaris. Ya, kita semua udah tahu. Lalu kita datang ternyata masih panjang. Ya dipukul pun kita cengar-cengir dong, menerima, ya punten Bu Guru ini saya, ya kan? Aduh, tapi anak kecil sudah tahu konsekuensi. Jadi ingat ya, hari Senin kuku harus rapi dan sebagainya. Nah, itu rambut panjang dipotong. Iya, rambut panjang harus dipotong gitu. Kalau nggak dipotong, nanti dipotong oleh Bu Guru. Iya, betul. Itu konsekuensi. Kita nih nggak belajar konsekuensi. Kebanyakan konsekuensi itu menjadi sesuatu yang salah itu menjadi benar karena sebelumnya dia sudah cukup baik. Sudah cukup baik. Maksudnya ya, anak itu rajin, ini jangan dihukum pada saat berbuat kesalahan. Orang itu berjasa pada masa lalu, sekarang janganlah diberi hukuman berat. Itu ajaran dari mana saya? Iya. Harusnya kan jasa masa lalu tidak membenarkan kejahatan sekarang. Orang bisa berubah, orang bisa bertahan. Nah, termasuk di sini begitu. Saya rasa sebaiknya Bapak yang terhormat pimpinan itu harusnya memanggil gurunya dan menegur orang tuanya, membimbing, kumpulin itu orang tua wali dari sekolah, ya. Kalau kalian tidak mempercayai guru bagaimana mendidik, tidak mensupport bagaimana mendidik, buat apa kalian titipkan anaknya di sini? Saya rasa itu sih. Jadi ini menarik ya Pak ya. Jadi pertama, guru entah dengan alasan apa, mungkin karena sudah berulang kali menegur, akhirnya merasa ya mungkin. Ini namanya juga manusia Pak ya, menurut saya. Dia kesal sekali bahwa ini anak udah dikasih tahu berulang kali masih juga merokok, dia tampar. Tapi persoalan pertama buat saya ini adalah si anak itu pulang dan melapor pada ibunya bahwa dia dipukul gara-gara dia merokok. Itu udah persoalan tuh ya. Buat saya persoalan yang tadi Bapak katakan, ini kan udah SMA. SMA tuh bukan lagi bocah kecil nih. Minimal udah mulai dewasa lah. Ngapain kamu ngelapor ke ibu kamu karena kesalahan kamu? Si ibu atau si orang tua juga merespons dengan cara yang tidak pantas lah. Harusnya menurut Bapak dia datang dan ngobrol mungkin sama gurunya. Sama guru, kenapa Bu? Katanya dia dipukul. Kesalahan dia apa? Terima kasih. Atau kalau marah juga, tapi ngobrol lah gitu ya. Kemudian ini terjadi, teman-temannya bikin aksi mogok. Karena mobilisasi. Inilah demokrasi. Demokrasi. Inilah demokrasi. Kita perkuat, perbanyak. Sehingga dia yang sendiri kita bisa tindas. Dan nggak mau masuk ke kelas. Dan guru-guru yang lain juga seperti tidak tahu harus melakukan apa. Dan terakhir gubernurnya atau pejabatnya itu juga tanpa
ngobrol, tanpa bicara, tanpa mempelajari apa yang sesungguhnya terjadi, memberhentikan si kepala sekolah. Iya, itu sedih saya. Ini serius, Pak ya? Iya, sedih. Menyedihkan. Saya kan di pendidikan, itu menyedihkan sekali. Kepala sekolah pertama yang harus membela. Yang kedua, persatuan orang tua siswa, kalau ada. Karena persatuan orang tua siswa itu harusnya berpihak kepada tegaknya penyelenggaraan pendidikan. Ya. Yang terakhir baru adalah induk, pemerintah daerah, instansi pendidikan, gubernur. Yang justru harusnya berpihak, berpihak membela guru. Ya. Membela guru. Adalah satu rasa jiwa korsa pendidikan tuh. Iya, iya. Jiwa korsa pendidikan itu sudah terabaikan untuk apa? Untuk kepentingan kelompok. Maksud Bapak apa itu? Iya, mereka kan berkelompok ya. Jiwa kebenaran pendidikan itu bisa dikalahkan. Iya. Ya. Iya. Bapak pejabat ini, mohon maaf ya, Bapak pejabat ini hidup di dunia politik. Kalau ada 800 orang yang demo sama guru 1 orang yang tertindas, kayaknya enakan sama yang 800 orang nih, berguna buat 5 tahun lagi, kira-kira begitu ya. Itu pikiran sempit tentang demokrasi kalau menurut saya. Dengan segala hormat nih ya, itu terburu-buru. Iya. Enggak, tapi apa yang Bapak katakan, kenapa itu terjadi? Karena pola pikir yang berorientasi pada menarik pendukung sebesar-besarnya. Iya. Golongan itu luar biasa, mengganggu juga nih. Iya. Orang tua murid itu golongan. Orang tua murid itu membuat golongan. Saya sih tidak dengar apa respons para orang tua murid yang lain kasus ini ya. Ya harusnya membela, nggak kedengaran. Iya. Nggak kedengaran. Orang tua yang muridnya ya terbelah lebih bagus. Itulah proses mencari kebenaran ya. Nah, ini tiba pada sebuah sebuah isu yang menurut saya lebih substantif nih jadinya. Ini kasus. Ya. Terjadinya di lembaga pendidikan, di SMA. Sehingga saya ingin bertanya-tanya tentang kira-kira menurut Bapak ya, sebetulnya sekolah itu turut berkewajiban nggak sih ya untuk menanamkan nilai-nilai seperti tadi lah, misal Bapak sebut demokrasi, supaya anak-anak ini kan jangan sampai salah memahami, oh demokrasi itu artinya rame-rame, kuat-kuatan. Tidakkah itu seharusnya diajarkan justru di sekolah? Iya. Itu ada kewajibannya nggak, Pak? Ada. Ya? Itu amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Iya, daripada undang-undang tujuannya berbagai macam ya, membentuk warga negara yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu kedua, berakhlak mulia, sehat, ya, sehat. Sehat itu amanah undang-undang, ya, amanah undang-undang. Jadi warga negara harus sehat, lalu harus terampil, cerdas, kreatif, mandiri. Itu amanah undang-undang. Bahwa sekolah tuh harusnya melakukan amanah undang-undang. Dan yang terakhir ini yang menarik, tapi jarang digarisbawahi oleh orang. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oke. Jadi bahkan di undang-undang sudah dikatakan, diamanahkan bahwa pendidikan itu seharusnya melahirkan anak didik atau murid atau siswa yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah sekarang bertanggung jawab itu bukan sebatas kepada diri sendiri. Bertanggung jawab, demokratis dan warga negara ya. Jadi ada kalimat negara, demokratis dan bertanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab kepada hal-hal di luar dirinya. Lingkungannya, bertanggung jawab kepada lingkungan itu maksudnya itu. Bertanggung jawab kepada, di dalam lingkungan memang ada diri dia. Di dalam lingkungan kita ada diri kita, tapi ada orang lain. Nah, ada berbagai lagi hal di luar diri kita. Nah itu yang kurang.
Sama sekali kurang. Saya belum pernah mendengar satu materi atau mata pelajaran atau metodologi yang terukur tentang ini. Kalau cerdas dan terampilnya itu dibuat ukurannya. Oh ya. Ada ukurannya. Ya. Ya. Kemandirian ya ada ukurannya. Akhlak tadi ya, itu. Ya, akhlak juga belum ada ukurannya. Apalagi demokratis dan bertanggung jawab. Jadi khususnya di pendidikan dasar 13 tahun, ini nih poin demokratis dan bertanggung jawab itu juga termasuk yang penting. Dan itu belum. Memang sudah dilakukan kebanyakan daripada teman-teman pendidikan pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Nanti pemilihan OSIS dan sebagainya. Ya kami juga melakukan itu gitu. Tapi demokratis itu tentang berbaur. Demokratis itu tentang berbaur, bukan tentang berpisah. Nah, jadi kegiatan yang membaurkan semua orang-orang golongan itu harus ada di dalam demokratis, supaya mereka akrab dan ini. Jadi sekolah itu satu-satunya tempat awal dilakukannya segresi manusia. Apa itu? Mengotak-ngotakan, pemisah-pisahan. Oke. Ada anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 3, anak kelas 4. Sebutannya anak kelas 7, anak kelas 9. Itu udah segresi yang pertama. Ada semangat kakak dan adik, eksklusivitas kemungkinan itu akan muncul. Sekolah harus membuat, pendidikan harus membuat kegiatan yang lintas daripada itu. Di sekolah kami itu sangat sering aktivitas dilakukan dari tingkat TK sampai tingkat kelas 9. Jadi anak kecil bergabung dengan orang besar, anak besar dan anak tanggung. Kegiatan-kegiatan lintas kelas ya? Lintas kelas, lintas gender, lintas keyakinan, lintas kondisi fisik dan sebagainya. Itu serba lintas itu yang membuat demokrasi ini nanti jadi asik. Karena orang menjadi terbiasa untuk menghargai orang lain. Bukan orang lain, lebih tegasnya menghargai yang kecil dan yang sedikit. Oke. Kalau kita menghargai orang lain, kita semua sudah menghargai orang lain, apalagi kalau punya kepentingan, ya kan? Pasti. Tapi banyak sih, Pak. Iya, saya tadi ke tempat lain nggak dikasih kopi, di sini kasih kopi. Nah, itu kan menghargai ini juga. Orang yang tadi menerima Bapak sebelum ini, itu merasa, waduh, tadi kita lupa nggak dapat kopi. Ya, jadi gitu, intinya kebiasaan menghargai yang sedikit. Kebiasaan menghargai yang lemah. Ya. Itulah demokrasi, karena esensi atau substansi demokrasi itu adalah nilai, hak, dan martabat. Jadi kalau tidak ada nilai, tidak ada hak, dan tidak ada martabat di dalam ukuran kita berdemokrasi, maka itu bukan demokrasi. Pak, kembali ke undang-undang tadi. Ya. Tapi di undang-undang itu dijelaskan tidak apa yang seharusnya dilakukan agar amanat membangun atau menciptakan, melahirkan anak didik yang demokratis dan bertanggung jawab ini bisa tercapai? Seperti yang lalu saya sampaikan, undang-undang itu adalah kompas yang menunjukkan arah. Ya. Di bawah kompas itu adalah petunjuk perjalanan. Petunjuk perjalanan itu kurikulum. Dan aturan teknis yang lainnya. Ya. Di bawahnya lagi petunjuk, ada lagi penuntun perjalanan. Kapan mesti ngebut, kapan mesti ngerem, apa yang mesti dibawa, apa yang mesti metodologi dan sebagainya. Itu adalah penuntun perjalanan. Nah, itu dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh yayasannya atau oleh pemerintah daerah, dinas setempat. Ya. Kalau kurikulum masih dibuat oleh pusat ya? Dibuat oleh pusat. Ya. Kurikulum nasional. Nah, pertanyaan saya tuh jadinya begini, di kurikulum itu sudah terlihat tidak muatan-muatan yang mengajarkan orang menjadi demokratis? Ada amanah bahwa tentang bergotong royong, ya itu tentang kewarganegaraan, tapi secara implisit
eksplisit bahwa anak-anak itu harus diajarkan demokrasi. Karena manakala ada beberapa golongan yang terbentuk, ada banyak pendapat yang terbentuk, maka jalan tengahnya adalah demokrasi. Kalau nggak ada demokrasi, siapa yang menyelesaikan? Gontok-gontokan seperti sekarang. Yang lemah ini sementara yang lemah itu merasa tersingkirkan, merasa terabaikan, merasa ketidakadilan. Akhirnya merasa tidak dihormati. Lalu dia akan membuat konflik. Ya, tapi Pak, jadi koreksi saya kalau saya salah nih Pak ya. Jadi ajaran tentang demokrasi itu adalah sesuatu yang secara spesifik dikatakan inilah demokrasi. Misalnya, orang perlu belajar tentang hidup sebagai seorang warga negara yang baik, harus melakukan ini. Harus menghargai orang yang punya latar belakang etnik yang lain. Orang yang punya latar belakang agama yang lain. Orang yang memiliki kebutuhan khusus. Apakah pelajaran demokrasi yang termuat dalam kurikulum kita itu sudah secara spesifik mengatakan memuat konten-konten semacam itu, atau itu adalah sesuatu yang dibiarkan untuk dikembangkan oleh para pengajar? Iya, dikembangkan. Semua kurikulum juga memberikan petunjuk perjalanan, tapi silakan dikembangkan sendiri. Mau bekal apa, mau naik mobil apa, mau siapa yang mengemudi dan sebagainya, itu diatur oleh sekolahan. Saya bertanya begini, ini karena begini Pak. Saya sih tidak, mungkin saya salah lagi-lagi. Apakah iya sekolah-sekolah di Indonesia ini memang mengajarkan kepada para muridnya untuk bisa menerima nilai-nilai demokrasi seperti yang Anda katakan? Misalnya, saya kasih contoh. Saya berulang kali mendengar cerita tentang di sekolah-sekolah ketika ada pemilihan entah ketua kelas, entah ketua OSIS, ada himbauan bahkan dari guru yang mengatakan, pilihlah hanya orang yang seagama dengan kita, seiman dengan kita. Itu serius Pak. Saya itu dengar berulang kali orang melapor. Di sekolahnya dia bilang, mungkin yang saya katakan tadi agak ekstrim ya, bahwa even gurunya terlibat dalam pemilihan ketua OSIS. Tapi paling tidak semangat itu ada. Pilih yang seiman, pilih yang seiman. Nah itu kan harusnya dalam bayangan saya nih, kalau betul-betul sekolah tersebut memahami bahwa ada mandat nih yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajarkan demokrasi, mereka justru seharusnya menjadi pihak yang mengatakan kepada para murid, jangan ya, jangan kayak begitulah. Iya, betul. Jadi yaitu kelalaian guru dan sekolah, saya pikir ya, karena mungkin dia ya mencontoh idolanya. Manusia itu kalau kata Jonathan tadi, di orang-orang baik itu sudah dibelah oleh keyakinan agama dan politik. Orang-orang baik itu terbelah, dipengaruhi oleh agama dan politik. Spesifik, agama dan politik? Hanya dua. Orang-orang baik terbelah oleh karena dua hal itu? Iya. Itu siapa yang bilang? Jonathan Bate. Judul bukunya saya lupa, tapi intinya begitu loh, 2012. Jadi kita ini semua orang-orang yang bertengkar selama ini nih di media sosial itu semua orang baik, orang pintar sebenarnya. Tapi dia terbelah oleh keyakinan agama dan keyakinan politik. Jadi ya kita harusnya bercermin dari pendapat dia, ya para pemuka agama dan pemuka politik berhati-hati karena apa langkah-langkah mereka itu bisa membelah masyarakat. Demokrasi bukan begitu tujuannya. Demokrasi itu walaupun memadukan beberapa kelompok, tapi inspirasinya, idenya itu bersatu. Seharusnya. Ya, seharusnya. Jadi tadi saya sudah sampaikan atau belum bahwa dalam
semua ajaran agama itu yang kuat berkewajiban melindungi dan membantu yang lemah. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu. Dalam demokrasi? Iya. Ya, substantifnya. Substantif dalam demokrasi. Iya, sehingga nilai, hak, dan martabat itu terlindungi. Jadi pertarungannya itu bukan soal besar-besaran, Pak ya? Banyak-banyak yang diartikannya begitu. Ya. Memang betul bahwa pada saat harus tidak diketemukan musyawarah, kan yang pertama kita bahas dulu nilainya. Saya kasih contoh aja nih di sekolah ya. Bagaimana nilai itu penting. Ada 30 anak akan berolahraga. Lapangan olahraganya cuma 1. Main apa kita nih? Badminton apa futsal? 18 mengatakan badminton, 12 mengatakan futsal. Jadi gimana nih? Badminton. Ya udah badminton, ya kan? Badminton. Kita bermain badminton duluan. Minggu depan jangan pemilihan lagi. Minggu depan diberikan futsal. Ya. Oke ya, jadi minggu ini kita badminton, minggu depan futsal. Itu demokratis itu. Ya. Jangan hari ini badminton, anak-anak futsal dicemoohin di ini, terus minggu depannya undi lagi, kalah lagi pasti. Pasti kalah lagi karena voting lagi ya. Kalau voting lagi pasti kalah lagi. Nah, guru harus membangun demokrasi itu bukan begitu. Jadi oke ya, sekarang badminton, minggu depan kita futsal. Ya. Tapi semua dimulai dengan musyawarah dulu musyawarah dulu, itu musyawarahnya. Oke, sekarang itu musyawarah setuju, ya setuju. Yang kalah juga setuju karena akan tetap diperhatikan, diuongke, tetap diakomodir. Oke. Ya. Lalu mereka mau mulai, angin besar, udara mendung, musyawarah lagi. Badminton nggak asik nih. Nah, kita balik deh, sekarang kita futsal aja. Minggu depan selesai. Lalu Pak, Bapak tadi mengatakan tidak dijalankannya prinsip-prinsip demokrasi atau tidak diberikannya pendidikan tentang demokrasi. Iya. Itu karena tadi Bapak bilang ya ada masalah dengan gurunya. Iya. Atau sekolahnya. Iya. Tapi kok saya mulai menduga bahwa jangan-jangan bukan karena salah guru dan sekolahnya, karena memang tidak ada, melainkan karena tidak ada arahan. Iya. Ini loh yang harus dilakukan. Iya. Yes. Ini ditulis dengan sangat bagus di undang-undang di bagian kompasnya. Iya. Ketika diturunkan menjadi peraturan-peraturan di level daerah, sekolah, udah nggak kelihatan itunya, Pak. Iya, mungkin ya, saya nggak tahu. Saya belum pernah mengkaji ke belakang jauh ya. Mungkin dari undang-undang itu juga dulu pernah dilakukan, tapi dengan tuntutan kebutuhan pendidikan, beban yang begitu luas dan banyak, mungkin itu tergeser. Karena pendidikan kan ada waktu. Ya. Ada kemampuan, ada waktu. Nah, kalau yang sifatnya akademis itu digenjot, yang begini-begini ini terpaksa tersisih, terlewat, terlupakan. Lama-lama jadi nggak kelihatan. Sebetulnya ada pelajaran demokrasi, tentu saja ada di sekolah. Cuma penanamannya atau aplikasi di keseharian itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Di sekolah banyaklah orang yang golongan yang kuat mencemooh, membuli yang kecil. Itu bukan demokrasi. Kalau demokrasi nggak ada bully kayak gitu. Ya, geng-geng anak-anak orang kaya mencemooh anak-anak orang kecil. Jadi bahwa yang kuat harus melindungi yang lemah itu yang kurang tertanam. Tidak. Ya, karena guru-guru memang tidak mengajarkan itu. Iya. Dan ini bukan soal suara aja. Itu bisa diartikan juga yang kaya membantu yang miskin. Seharusnya. Demokrasi. Yang pandai membantu yang kurang pandai. Ya. Itu demokrasi. Demokrasi. Jadi demokrasi bukan otot-ototan menang-menangan. Nah, ini demokrasi dipakai sebagai alat untuk melakukan penekanan atau kegiatan tiran gitu loh, memaksakan kehendak dan sebagainya. Salah kalau demokrasi sebagai ajang pemaksaan kehendak.
Ya, kasus yang tadi kita bicarakan di Lebak tadi, kan juga mencerminkan betapa miskinnya ya pemahaman substantif tentang demokrasi. Iya, iya. Yang diwujudkan dalam kita solider, kita demo rame-rame. Iya. Ada kecenderungan orang membuat ormas, kelompok, asosiasi di tengah masyarakat. Iya. Itu spiritnya adalah memperkuat diri. Lalu kalau sudah kuat apa? Mau nolong orang? Enggak. Iya. Kalau sudah kuat apa? Mau menolong orang? Ya mungkin ada yang begitu ya. Tapi sebagian besar nggak begitu. Kalau sudah kuat, wah enak kita. Iya. Enak kita. Dia mau cari enak dengan kekuatan. Padahal kekuatan itu tanggung jawab sebetulnya. Pak, sekarang misalnya saya membayangkan ini ideal sekali nih. Iya. Kalau di sekolah-sekolah, apa yang tadi kita bicarakan di awal, apa yang Bapak sampaikan di awal itu dilaksanakan. Iya. Ya. Jadi harusnya barangkali para pengelola pendidikan ini punya kesadaran. Bukan pengelola pendidikan. Sebetulnya demokrasi itu diajarkan, dibangun, dibiasakan itu dari rumah. Tapi kita bicara sekolah dulu. Iya, oke. Rumah dan sekolah itu jadi nanti satu. Kita masuk ke rumah ya. Iya, oke. Tapi sekolah dulu nih. Di sekolah ada kesadaran karena ini ada di undang-undangnya. Iya. Ya. Itu kan harusnya itu diajak secara sistematis, terencana. Ada pasalnya, ada babnya yang sampaikan. Betul, dan ada setiap sekolah sudah menyiapkan nih materinya. Kita harus memberikan apa? Iya. Apakah itu harus dimulai dari SD, Pak? Iya, dari TK saya rasa. Bahkan dari TK? Iya, dari TK. Demokrasi. Bentuknya apa kira-kira? Ya, mengemukakan pendapat. Awal daripada demokrasi itu adalah membiarkan orang berpikir. Iya. Lalu dari berpikir mengemukakan pendapat. Iya. Lalu demokrasi itu yang mempertemukan pendapat ini dengan smooth. Iya. Dengan indah kira-kira. Padahal ya saya akan mengatakan kan sangat sederhana kan. Dari kecil orang dibiasakan untuk menerima pendapat orang lain. Menerima pendapat orang lain. Melindungi yang lemah. Iya. Itu kan bisa. Coba tolong bantu temanmu deh. Ayo tuh bantu dong. Itu di TK itu. Coba yang banyak bantu. Ini temennya nggak bawa kue nih. Coba yang lain bagi kuenya sedikit-sedikit. Iya. Jadi kelompok yang banyak kue membantu orang yang tidak punya kue. Solider ya. Solider. Itu dibilang orang kepedulian. Itu demokrasi. Itulah demokrasi. Iya. Yang besar melindungi yang kecil. Orang seringkali hanya ingat demos dan kratos itu artinya yang berkuasa adalah yang kuat. Rakyat, yang kuat, yang terbesar. Iya, betul. Betul. Itu betul dalam prakteknya, tapi substansinya bukanlah. Dengan kuasa itu bukanlah menindas orang lain. Iya. Itu betul. Demokrasi. Jadi perkuat dirimu supaya bisa membantu orang lain. Ya, makanya saya bilang di dalam keluarga ya. Ada keluarga makmur sejahtera nih, anak-anak tahu. Kita ini sudah mampu ini. Main di dalam lingkungan keluarganya. Kepada lingkungannya dia nggak ngapa-ngapain. Nyumbang iuran RT aja kadang iuran kadang nggak mau segala macam. Ada tetangga yang kesusahan nggak mau bantu. Ada yang meninggal bantu kirim kursi buat tamu segala macam. Sebetulnya basicnya itu berpegang nyantelnya ke situ. Siapa yang kuat, siapa yang mampu membantu yang kekurangan, yang tidak mampu. Saya masih tertarik dengan yang tadi Bapak katakan, yang sesederhana seperti memberikan setiap manusia atau setiap anak, setiap anggota keluarga hak untuk berbicara. Iya. Saya rasa orang seringkali jadinya saya merasa saya beruntung datang dari keluarga yang orang tua saya barangkali bukan karena demokrasi atau apapun, itu memang memberi ruang bagi kami untuk bicara. Iya. Ya. Tapi kali ini saya merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang basic, sesuatu hal yang sangat mendasar, esensial, yang akan melahirkan orang-orang demokratis. Iya, karena demokrasi sebagai teori itu sebetulnya awalnya itu dari akal dan pikiran juga. Jadi yang tidak baca teorinya selama mempunyai akal, pikiran dan nurani yang baik itu akan demokratis harusnya. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya.
Ya, nggak baca buku tentang demokrasi, saya juga nggak baca ya. Nggak baca buku tentang demokrasi, tapi belajar agama harusnya demokratis. Nah, jadi sehingga ini yang membuat saya berpikir begini. Saya bertemu dan begitu banyak kalangan dari kelas menengah. Iya. Apakah dari keluarga, dari teman, dari tetangga, dari yang barangkali mengerti dengan demokrasi, mengerti dengan pentingnya orang berpikir bebas atau apapun. Tapi misalnya begitu memilih jurusan yang harus diambil oleh anak gitu ya. Iya. All of a sudden, tiba-tiba saja Semua hilang. Semua hilang. Iya. Kamu harus sekolah ini. Saya bisa tuh ketemu dengan anak-anak muda yang bilang, saya tuh sebetulnya maunya sekolahnya dulu kesenian atau komunikasi atau geografi. Iya. Tapi orang tua saya bilang, ini nggak ada masa depannya. Iya. Udahlah. Dengan perspektif yang Bapak berikan, itulah sebetulnya tindakan yang anti demokratis. Iya. Orang tidak diajar untuk berpikir secara mandiri. Bukan cuma tidak diperbolehkan berpikir mandiri, yang dia rasakan kalau kita kuat, kita bisa mengatur orang. Itu lebih fatal. Orang tua itu lebih kuat dari anaknya, sehingga dia dengan sewenang-wenang anaknya diatur, ya, tanpa diajak bicara. Poin ini sebetulnya yang paling rawan di situ, merasa kalau lemah, kalau kuat bisa menindak. Kita nih yang lemah, ternyata tidak mampu ngapa-ngapain. Itu pandangan itu ada nanti terhadap dampak keadilan dan hak asasi, gitu. Saya ada tulis sedikit, saya baca. Boleh ya. Jadi ini dampaknya terhadap keadilan dan hak asasi. Ini kalau demokrasi berjalan tidak sebagaimana idealnya. Pastinya. Hilangnya kebebasan berpikir, itu yang pertama. Beragama dan partisipasi. Yang kedua, ketiga maksudnya apa, Pak? Beragama dan partisipasi. Kan hilangnya hak kebebasan berpikir. Ya, itu jelas ya. Ya. Begitu itu tidak demokratis, Anda tidak bisa berpikir secara bebas ya. Iya. Lalu beragama. Beragama adalah buah dari pikiran. Beragama itu kita bilang, wah kita sudah demokratis, beragama mau ngapain aja, mau ini boleh. Bisa. Tapi faktanya kan enggak. Enggak kan? Kalau ada satu kelompok mau beraktivitas ibadah, dilarang, tidak boleh. Nah itu kan kebebasan beragama hilang. Yeah. Nah, partisipasi itu minoritas itu jadi apatis. Tidak perlu berpartisipasi. Ya? Iya, mau bantu mikir aja. Kalau dari gua mah nggak akan ditanggapi gitu. Iya. 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 Padahal teori-teori yang hebat, penemuan-penemuan yang hebat itu dilakukan oleh minoritas. Gitu, Pak. Ya, karena yang meneliti soal vaksin itu cuma sekelompok orang, yang lain nunggu. Iya kan? Iya. Kalau kita bicara, alah dia mah cuma berlima, nggak boleh mikir vaksin. Kita aja yang mikirkan nggak jalan-jalan. Ya, yang menemukan teori-teori yang hebat itu orang-orang sendiri, sepi sendiri tanpa dukungan dia. Jadi yang sedikit itu kalau berpartisipasi bisa hebat. Yang minoritas itu jangan dianggap remeh. Karena dari sanalah justru lahir ya. Iya, jadilah kekuatan. Saya sudah sering cerita bahwa anak berkebutuhan khusus itu minoritas. Tapi kasih kesempatan. Lionel Messi itu kebutuhan khusus. Dia pemikiran dia tentang speed dengan kecepatan dan segala macam cuman itu. Dia main bola, jadinya hebat. Hebatnya anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa berfokus kepada banyak hal. Dia fokus kepada satu hal. Itu dianggap kekurangan. Padahal itu kehebatan. Bayangkan Bang Ade kalau nggak mikirin apa-apa yang dipikirin satu. Hebat nggak? Hebat. Hebat, pasti hasilnya hebat. Semua orang hebat ya? Iya. Karena dia bisa fokus. Kita ini kan kurang hebat karena banyak yang dipikirin ya. Iya. Segala hal kita pikirin. Ya duit, ya apa segala macam. Penampilan dipikirin segala macam. Ya.
Kalau dia fokus kepada ini. Jadi kalau mau jadi pelukis pun hebat. Iya. Dan itu selama ini kita abaikan karena dia minoritas. Ntar dulu dah, yang banyak dulu kita urusin. Anak-anak yang non ABK aja deh, yang ABK mah banyak daerah sepertinya berpikir seperti itu. Yang kedua, kebijakan publik bias sama kepentingan kelompok. Kebijakan nilai-nilai pendidikan bias sama kepentingan itu orang tua sama anak. Menjaga mukanya karena malu anaknya melanggar etika dan aturan. Dibikin kelompok besar, jadi seolah-olah yang melanggar etika itu guru. Ini tadi ya. Iya. Jadi kelompok itu bisa membuat bias kepentingan. Ya, ini yang ketiga, ini minoritas menyesuaikan diri dengan terpaksa, akhirnya memilih diam. Jadi potensinya hilang. Yang pintar-pintar itu banyak dari orang minoritas, banyak. Iya. Dan dalam kasus Indonesia, kalau kita misalnya bicara tentang minoritas itu adalah ras gitu ya. Kan teman-teman keturunan Tionghoa bisa disebut minoritas. Iya. Yang mereka lakukan adalah justru melakukan konsolidasi kan? Iya. Ya wis lah, keluar sih bodoh lah. Kita nggak bakalan didengar deh. Nggak bakalan didengar. Yang kesian yang mayoritas. Iya, kehilangan potensi. Kita kehilangan rugi, kita kehilangan potensi. Ya. Ya, itu kira-kira yang dampak terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Jadi, saya ulang ya Pak ya. Hal yang kita pikir tadinya ya kan sederhana saja kan, bahwa soal orang diberi ruang untuk bicara, untuk berpikir, untuk berpendapat. Iya. Itu ternyata begitu itu dihambat. Oh, dampaknya luas. Dampaknya jadi luar biasa. Macet dan kusut di situ. Dan begitu diberi, iya, dampaknya juga luar biasa. Luar biasa. Nah, sebetulnya tugas pendidikan itu membuka itu semua. Iya. Dan itu harus dibantu. Dan itu tidak begitu dibekali dalam pendidikan keguruan. Jadi saya pikir pendidikan keguruan pun mulai mempersiapkan bagaimana mengajarkan demokrasi. Silakanlah berkreasi dengan situasi dan apa yang ada. Bagaimana mengajarkan bahwa yang kuat itu wajib melindungi yang lemah. Berkewajiban. Bukan kalau bisa bantulah, bukan itu. Kalau bisa, kalau mau tolonglah dibantu aja. Jadi belas kasihan ya, bukan belas kasihan, wajib. Agama jadi pendidikan dari TK bahkan harus mengajarkan ya, keberpihakan atau ke perlindungan dari kalangan mayoritas, kalangan yang lebih banyak, yang lebih besar kepada kalangan yang lebih kecil. Iya. Itu biasa, kalau menyeberang temannya dituntun, kalau jatuh dibantu berdiri dan sebagainya, itu bagian daripada kesadaran bahwa yang kuat harus membantu yang lemah gitu. Iya. Bukan kesadaran yang lemah harus dibantu ya, bukan. Iya. Yang harus itu bukan yang ini sekarang ini yang lemah harus dibantu. Padahal yang kuat harus membantu. Oke. Harus diperbaiki juga. Ya kadang-kadang ego kita itu dibiasakan berpikir skalanya skala diri sendiri. Sebagai contoh, kalau mau selamat hati-hati di jalan. Ya itu kan seolah-olah kitanya. Ya Anda kalau mau selamat hati-hati. Yeah. Andanya yang disuruh mikir. Yeah. Gitu. Ya tidak misalnya semua di jalan berhati-hati agar Anda selamat. Oh. Ternyata saya selamat itu kan. Saya sering cerita kok kalau bahwa kita selamat mengendarai mobil sampai sekarang ini di jalan raya yang begitu mengerikan. Itu kita selamat itu karena orang lain berhati-hati. Iya, semua. Iya, bukan karena kita yang berhati-hati. Orang merasa ngebut sat itu bisa selamat. Itu karena yang disepepet itu ngerem. Iya. Persis. Iya. Persis. Tapi dia nggak merasakan sama sekali bahwa dia tuh bisa masuk ke situ tuh karena mobil yang di sini memberi jalan. Yeah. Wait, apa nih anak nih begajulan. Dan dia bangga. Dia bangga. Dia seolah-olah dia ini. Nah, itu yang cara berpikir yang salah. Saya pikir harus diluruskan. Bagus sekali di pendidikan.
Bagus sekali. Pak, sudah banyak hal bagus yang Bapak share sama kami. Iya. Tapi hari ini kita segini dulu ya Pak. Iya. Kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Ya, boleh saya tutup Pak Ade ya? Silakan. Jadi jalan indah demokrasi itu adalah kekuasaan harus dimaknai bukan hak istimewa, tapi melainkan tanggung jawab. Ya. Kekuasaan ada tanggung jawab itu udah banyak. Mayoritas, ini yang menarik. Mayoritas adalah pelindung keberagaman. Jadi kalau keberagaman Indonesia itu mau dirawat, maka mayoritas bekerja samalah melindungi keberagaman. Iya. Sekarang adalah aku penyeragaman yang berkuasa. Penyeragaman tidak bisa berkuasa. Keberagaman itu yang kita tuju. Dan itu mayoritas jadi pelindung keberagaman. Harus mayoritas. Ya tadi kan minoritas sekarang posisinya sudah tidak tersingkirkan, tidak diberi tempat. Kalau diberi tempat, ya dipercaya dong, didukung. Ya, itu termasuk melindungi. Jadi oke, you punya good idea nih, pakai ide dia aja. Nggak usah malu. Kita yang banyak dapat ide dari yang sedikit itu nggak usah malu, karena itu rugi. Kita kehilangan peluang. Kenapa jadi dari dia idenya? Gitu. Itu sering sekali. Sering sekali. Dan kita rugi itu. Kita berusaha memarginalkan, menyingkirkan, mengabaikan kaum minoritas. Iya. Ini bukan anekdot tapi beneran. Jadi teman saya itu pengusaha obat untuk bayi, obat tetes bayi. Itu di mobil dia mikir gimana nih sama supirnya. No, ini sebetulnya banyak yang suka gimana nih obat ini. Iya kayaknya Bapak coba aja kalau obatnya mau dibikin laku, lubangnya digedein aja Pak. Lubang botolnya. Jadi waktu dikecerotin itu tumpah beli lagi supaya cepat habis. Akhirnya memang benar dikerjain. Ini gue kata si Jono nih, gue gedein lubangnya gitu. Dan sukses. Saya sukses. Jadi keadilan sosial adalah cerminan manusia yang matang. Jadi kita kalau mau jadi bangsa yang matang, kita harus keadilan sosial. Saya rasa itu. Jadi prinsip emasnya adalah bahwa martabat kehormatan mayoritas itu terletak daripada kemauannya untuk melindungi yang lemah. Saya rasa itu. Ini mudah-mudahan didengar oleh para penonton, disampaikan ulang, di-share, disebarkan kepada banyak orang. Karena menurut saya memang hal-hal semacam ini yang bisa merawat dan menyelamatkan dan membangun Indonesia. Iya, menyelamatkan kebenaran. Menyelamatkan kebenaran. Karena seringkali kebenaran kalah sama jumlah. Yang tadi itu. Iya. Oke. Terima kasih. Baik. Pak Epi. Iya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Iya. Terima kasih penonton.